Al-iqdamu alal hayat, iqdamu lil maut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna introduce myself. My name is Agung Pratama. Lalu fil lugha al-arabiyah, Agung bermakna azimun. Wa Pratama fil lugha al-injiliziyah, in English, special. So, Agung Pratama artinya special person atau orang yang mulia ataupun yang spesial. Allahumma amin. Saya berasal dari desa Seimranti, kilometer 3, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya sangat senang tinggal di desa ini karena desa ini tuh vibes-nya tenang banget. Jadi cocok bagi teman-teman yang memiliki jiwa-jiwa introvert. Apalagi kalau udah raining vibes, kalau udah suasana hujan, Masya Allah, itu tenang banget. Jadi kalau mau family time, taiji bareng keluarga itu, wah, enak deh. Saya punya hobi, uhibbuki ya man. Apa tuh? Something kada kifna. Ya, saya memiliki hobi ghina al-arabi awal injilizi. Saya memiliki hobi bernyanyi. Dari nyanyi ini, dari hobi saya ini, saya juga bukan hanya menghibur diri saya, tapi saya juga mendapatkan banyak pelajaran, seperti saya mendapatkan vocabularies yang baru dan dapat daily conversation or idioms yang dapat saya ungkapkan dalam my daily activity. Agung adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alasan Agung dan tujuan Agung masuk prodi Ilmu Komunikasi ialah Agung ingin belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Agung tuh selalu tertarik dengan bagaimana kata-kata bisa membentuk sebuah persepsi, mempengaruhi orang lain, dan bahkan dapat mengubah dunia. Jadi harapan Agung sih dari prodi Ilmu Komunikasi, Agung bisa menjadi agent of change yang bisa menginfluensi orang-orang yang lainnya. Pengalaman dan pencapaian pribadi Agung yang paling berkesan bagi Agung itu, dulu Agung alhamdulillah pernah mengikuti event-event public speaking antar sekolah sampai tingkat kabupaten. Dari event-event tersebut, Agung mendapat banyak pengalaman dan penghargaan. Dan alhamdulillah setelah Agung lulus, Agung diberi kepercayaan untuk menjadi guru BK sekaligus guru pembimbing siswa kelas 11 MIPA Madrasah Aliyah Raudatus Salam Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alhamdulillah, bercerita tentang organisasi, Agung dulu ketika SMA aktif mengikuti organisasi pelajar pesantren modern Raudatus Salam. Di situ peran Agung sebagai divisi penggerak bahasa selama 2 semester. Divisi ini memiliki tanggung jawab khusus untuk membiasakan santri-santri berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-harinya. Mengenai tujuan dan harapan, bismillah. Tujuan Agung mengikuti mata kuliah pengantar Public Relation adalah untuk memahami tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik PR yang aktif. Dan Agung berharap mempelajari berbagai strategi komunikasi baik internal maupun eksternal untuk membangun dan memelihara citra positif individu seseorang PR ataupun humas. Harapan Agung terhadap proses belajar di kelas ini adalah Agung mampu menerapkan ilmu yang Agung dapat untuk berkontribusi dalam membangun komunikasi yang efektif baik antar organisasi dan publiknya. Selama Agung kuliah ini, Agung juga selalu berharap agar bisa mencapai banyak hal seperti meningkatkan soft skill, menemukan passion dan minat khususnya di bidang public speaking. I wanna answer the question. Apa sih kelebihan utama yang Agung miliki? For the first, I can speak English and Arabic. أستطيع بنطق اللغة العربية والإنجليزية. ثم ثاني, second is
I can to speak in front of the audience. Many people or many audience. Agung bisa public speaking, MC informal and formal, al-khitabah al-minbariyah, or poetry reading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and other hobby and other passion. Yang ketiga, Agung bisa nyanyi. Uhibbuki ya man. Itu nyanyi Arabic and English. Something's gotta give now, 'cause I'm dying just to know your name. Kok bisa sih Agung pede? Agung pede karena Agung gak pernah mikirin persepsi orang lain. Jadi Agung pede itu ya untuk Agung sendiri. Dan Agung lebih pede itu kalau Agung udah mulai berinteraksi dengan anak-anak. Karena Agung kan itu guru. Jadi Agung itu lebih senang dan lebih percaya diri kalau berinteraksi dengan anak-anak yang umurnya lebih rendah dari Agung. Dan menurut Agung, kelebihan utama Agung yang Agung kuasai itu public speaking dan interaksi dengan anak-anak. Jadi kalau interaksi Agung dengan anak-anak itu bisa menjadi kelebihan utama Agung sih. Karena Agung bisa menginfluence mereka, bisa mempengaruhi mereka untuk berbuat lebih baik. Hal yang paling sulit pada saat ini yang Agung lakukan ialah manajemen waktu. Agung sangat sulit membagi waktu antara yang seharusnya me time, reading time, atau learning time. Agung sangat sulit membaginya. Jadi kayaknya Agung harus belajar banyak bagaimana caranya memanajemen waktu. Dan Agung sekarang tuh merasa Agung tuh kurang banget tentang pelajaran perkembangan teknologi. Sehingga itu yang buat Agung mungkin kadang-kadang kalau bisa dibilang gaptek ya. Jadi evaluasinya bagi diri Agung adalah Agung harus mempelajari lebih dalam lagi tentang perkembangan teknologi ya, dengan cara lihat mentor-mentor yang ada di TikTok maupun di YouTube. Kalau Agung lihat-lihat ya dari perkembangan Agung sekarang, karir yang cocok bagi Agung itu jadi public speaker ataupun influencer. Jadi bidang studi yang relevan dengan karir Agung itu ya ilmu komunikasi. Bagaimana Agung belajar dengan komunikasi dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Maka langkah yang harus Agung ambil sekarang itu menurut Agung adalah belajar berkomunikasi, belajar bersosialisasi dengan teman-teman ataupun orang-orang yang di sekitar Agung agar terbangun personal branding dan relasi yang cukup luas dan berintegrasi dan kredibel. Bagaimana cara Agung ya memanfaatkan internet dan buku-buku online ataupun platform-platform lainnya? Jadi Agung itu memanfaatkan internet, buku-buku dan platform-platform lainnya itu untuk memotivasi diri Agung. Jadi kan kadang-kadang Agung tuh merasa diri Agung tuh kurang segala macam. Jadi Agung memanfaatkan internet dan platform-platform lainnya untuk memotivasi Agung dan mementoring Agung. Abah dan Umi adalah sosok yang sangat menginspirasi dalam hidup Agung. Jadi ketika Agung memiliki atau mendapatkan sebuah tantangan dalam kehidupan, permasalahan, ketika Agung lagi down, Agung sering nelpon orang tua Agung agar Agung bisa bangkit lagi. Dan Agung punya kelemahan khususnya pada diri Agung sendiri ya. Agung tuh orangnya insecure atau tidak percaya diri. Sering banget terjadi sama Agung tuh. Jadi ketika Agung lagi insecure, Agung buka-buka TikTok untuk memotivasi diri Agung atau platform-platform lainnya untuk bisa memotivasi diri Agung seperti YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain. Dan mengenai tentang tokoh inspiratif Agung itu adalah Ustadz Hanan Attaqi karena beliau berdakwah dan targetnya itu anak-anak muda seperti Agung. Jadi beliau itu mampu menginfluence atau mempengaruhi pemuda-pemuda dengan cara beliau berdakwah, sehingga pemuda-pemuda berbuat kebaikan tanpa adanya paksaan. Kalau ditanya bagaimana cara Agung membagi antara waktu organisasi dan belajar,
Agung sendiri sih belum terlalu aktif di organisasi, jadi banyak waktu belajar Agung. Tapi itulah ya, namanya manusia. Agung juga masih sulit membagi waktu untuk belajar dan juga kadang-kadang waktu untuk me time. Kita kan ini mahasiswa perlu me time juga untuk nge-refresh otak atau nenangin diri, seperti nonton-nonton hiburan video ataupun dengerin musik. Itu sih yang susah. Jadi akhirnya kadang-kadang ada beberapa tugas yang belum selesai atau sudah mau mepet deadline baru Agung kerjain. Jadi gimana cara Agung untuk mengatasi hal tersebut? Agung kadang-kadang buat list tugas. List tugas ini berapa persen, hari apa waktu dikumpulkannya. Jadi itu secara Agung untuk mengatasi kecerobohan Agung dalam manajemen waktu. Pada fitrahnya, menang, kalah, berhasil, ataupun yang lainnya itu adalah sebuah fitrah dalam kehidupan kita. Jadi ketika Agung merasa gagal gitu kan, Agung selalu ingat apa yang disampaikan atau apa yang dipesankan oleh guru-guru Agung dulu. Kalau Agung lagi gagal, kalau Agung gagal, bangkit lagi. Belajar dari kegagalan tersebut. Bukan berarti kita mau gagal lagi, bukan. Kita evaluasi kenapa kita bisa gagal. Jadi Agung kalau lagi gagal itu rasa sedih itu wajar ya. Tapi Agung belajar kira-kira apa sih minusnya, kira-kira apa ya kurangnya, kenapa aku bisa gagal. Itu sih yang Agung lakuin. Dan terakhir kali Agung tuh bangga terhadap diri sendiri itu ketika Agung berani melawan rasa takut untuk gagal lagi. Agung dulu kan pernah gagal. Jadi kalau ada event-event lagi gimana gitu mengikutinya. Jadi Agung bangga pada diri Agung pada saat itu ya. Beberapa hari yang lalu Agung bangga sama diri Agung karena Agung berani melawan rasa ketidakpercayaan diri untuk gagal lagi. Dan alhamdulillah ketika Agung berani terhadap diri Agung sendiri, karena ketika Agung percaya diri, Agung lawan rasa takut gagal tersebut, dan akhirnya Agung mendapatkan penghargaan atau mendapatkan alhamdulillah reward lah, karena Agung telah berhasil memenangkan juara atau memenangkan sebuah perlombaan. Agung tuh kalau dalam setiap proses Agung itu Agung selalu mengevaluasi kira-kira diri Agung udah berkembang atau belum, atau masih stok di situ-situ aja. Jadi yang harus Agung lakuin dalam setiap proses Agung adalah mengevaluasi diri Agung. Apakah diri Agung ini sudah berkembang ataupun belum? Bagaimana caranya? Mungkin dengan melihat semua atau nge-flashback kembali proses-proses Agung. Dari situlah Agung dapat sebuah pelajaran untuk memperbaiki dan mengembangkan diri lagi. Kalau ada yang nanya, gimana sih cara Agung menghadapi atau mengelola emosi Agung kalau ada suatu tantangan dan konflik? Agung pribadi sih orangnya rada santai ya, santai. Jadi kalau ada sebuah perkara ataupun konflik, Agung lebih baik santai dan tenang. Karena kalau Agung kayak terburu-buru atau tergesa-gesa menghadapi hal tersebut, atau kayaknya Agung emosi berat gitu, itu malah yang bakal berdampak lebih buruk bagi Agung. Jadi Agung lebih baik santai dan diam. Diam itu bukan berarti kita tidak bergerak ataupun tidak berpikir ya, tapi diam, lebih tepatnya sabar lah. Bagaimana sih cara Agung menjaga hubungan? Kalau Agung pribadi menjaga hubungan dengan teman, keluarga dan rekan kerja berbeda ya. Kalau menjaga hubungan dengan teman sih Agung orangnya fair, tidak terlalu baperan, tidak terlalu sakit hati. Jadi Agung lebih terima aja, kalau bergaul dengan temannya terima. Baru kalau saling menjaga hati sih sama teman tuh. Kalau dengan keluarga baru Agung kalau sama keluarga itu ya kan sering family time, kadang-kadang curhat. Intinya jaga komunikasi kalau dengan keluarga. Nah nanti kalau kita udah jaga komunikasi, harmonis deh keluarganya. Kalau dengan rekan kerja, Agung lebih menerima kritik dan saran. Agung juga kadang-kadang suka ngasih saran, tapi ketika saran Agung gak terima, ya Agung ya legowo. Nah gitu sih cara Agung agar lebih terjaga. Dan kalau mengenai
kritik dan saran. Seluas apa sih hati Agung untuk menerima kritik dan saran? Ya itu, Agung legowo, jadi Agung lebih kayak nerima aja kritik mereka. Barangkali kritik dari mereka itu yang membuat kita menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah, sekarang Agung sudah berada di rumah belajar. Jadi dari rumah belajar ini Agung memiliki banyak peluang untuk meningkatkan soft skill seperti public speaking, seperti belajar bahasa Inggris ataupun yang lainnya. Jadi di sini Agung memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri Agung. Karena Agung dulu pernah menyia-nyiakan sebuah peluang, maka kali ini Agung harus yakin dan harus belajar percaya bahwa al-waqtu athmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Jadi kalau kita sudah ada peluang, maka jangan disia-siakan. Mungkin hanya itu personal introduction dan self potential awareness yang dapat Agung paparkan dari pengalaman hidup Agung. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.